Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Hujayana. Saya calon guru penggerak angkatan 7 di SDN Cikanang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual mengenai pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara beserta implementasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing Narso Sungtulodo, ing Madyo Mangunkarso, Tut Puri Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. 5 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mengarahkan dan menuntun. Sebagai pendidik, kita dapat mengarahkan dan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar anak dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua, pendidik diibaratkan sebagai petani dan tukang kebun. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, pendidik itu diibaratkan petani dan tukang kebun, dan peserta didik diibaratkan sebagai benih tanaman, di mana benih tanaman itu harus dijaga, dipelihara, diberi pupuk agar mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Sama halnya pula dengan peserta didik kita harus dijaga, harus diarahkan ke arah yang lebih baik, harus dituntun sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing agar menjadi peserta didik yang baik pula di akhir kelak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat atau bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai segala sesuatu kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya dan kemasyarakatannya. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaannya, baik pada alam maupun pada zamannya, yang disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah budi pekerti, di mana budi pekerti, watak, dan karakter adalah persatuan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan anak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pemikiran yang keempat adalah bermain, di mana bermain merupakan kodrat anak yang dapat digunakan sebagai bagian pembelajaran di kelas maupun di sekolah sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah menghamba pada anak, di mana pendidik harus berperan agar bisa memenuhi kebutuhan kodrat anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya yang dimiliki oleh anak. Filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai asas rekor. Yang pertama, konsentris, di mana pendidik harus bisa menghargai keberagaman
dan memerdekakan belajar anak sesuai kodratnya. Yang kedua, konvergensi, di mana pendidik harus menerapkan pendidikan yang harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah kontinuitas, yang artinya pendidik harus menerapkan pendidikan untuk selalu lebih maju ke depan, tidak boleh menghilangkan nilai akar budaya yang diterapkan pada anak didik. Ketiga asas Trikon menurut Ki Hajar Dewantara, ketiganya dilambangkan seperti sistem tata surya, di mana murid-murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari atau simbol-simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti untuk bergerak. Implementasinya di sekolah saya adalah sebagai berikut. Implementasi di sekolah saya, kami sebagai pendidik mengadakan pelatihan, bimbingan, dan ekstrakurikuler sesuai bakat dan kemampuan anaknya masing-masing yang ada di sekolah kami. Kegiatan pembiasaan karakter. Kita sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga kita sebagai pendidik harus bisa mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Menerapkan pembiasaan sikap gotong royong. Perjalanan pendidikan zaman kolonial. Pada tahun 1854, para bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian di tahun yang sama lahirlah sekolah-sekolah putra yang hanya mempunyai 3 kelas, di mana rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja, dan hanya mendidik orang-orang pembantu yang dapat mendukung dalam usaha mereka. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita yang baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pendidikan zaman kini. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 untuk mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. 1. Kebiasaan berbicara dan perilaku anak yang tidak baik yang datang dari rumah dan media masyarakat yang dibawa ke sekolah. 2. Kurangnya kerjasama antar warga sekolah, orang tua, dan masyarakat lainnya. 3. Penggunaan media pembelajaran berbasis tingkat yang terbatas. Solusi dalam menerapkan pemikiran Hajar Dewantara. 1. Adanya kerjasama dengan orang tua dalam menerapkan budi pekerti, watak, karakter, dan sikap santun di sekolah. 2. Adanya kerjasama dengan semua warga yang ada di sekolah dengan menerapkan 5S,
salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 3. Berusaha menciptakan pembelajaran untuk kreatif, bervariasi, agar anak belajar dengan bahagia, aman, dan nyaman. 4. Memanfaatkan dan menjaga penggunaan alat, sarana, prasarana sebaik mungkin. Cukup sekian pemaparan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih. Saya Dini Hujaena, calon guru penggerak Angkatan 7, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.